Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan atau uh, membagikan beberapa pengalaman atau ilmu yang saya miliki. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fauzan dari Madura. Tapi sekarang ada di Malang. Kebetulan saya menjadi mahasiswa di salah satu Universitas Islam Malang, yaitu Unisma. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu atau mengenal yang namanya Universitas Unisma, Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam menjual. Banyak seseorang yang usahanya anjlok, usahanya gagal. Sebenarnya bukan karena mereka itu tidak mampu, tidak bisa, tidak. Tetapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tapi mereka tidak menyadarinya dan tidak mau tidak mau memperbaikinya. Baik, langsung saja, apa sih kesalahan-kesalahan seorang penjual sehingga penjualannya itu tidak laku, tidak laris di pasaran gitu. Yang pertama, kepribadian yang kurang menarik. Ingat, kalau kita menarik pada orang lain, penampilan kita oke, kayak rambut oke misalnya gitu, maka orang lain akan tertarik pada kita. Nanti kalau misalnya orang lain sudah tertarik pada kita secara tidak langsung, mereka akan membeli produk kita. Kalau tidak percaya, lakukan action langsung mulai saat ini, jangan menunggu waktu. Jadi kepribadian Anda salah satu kunci keberhasilan Anda. Yang kedua, tidak mau belajar atau bekerja keras sehingga kurang kreatif. Ada banyak orang yang pengen instan dan instan. Mereka tidak mau kreatif, mereka tidak mau inovatif, mereka tidak mau bekerja keras. Maunya yang instan, banyak uang, tanpa bekerja harus langsung banyak uang. Itu mustahil dan itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi bentuklah, kembangkanlah perasaan kreatif yang terdapat di dalam diri Anda. Keluarkan semaksimal mungkin rasa kreatif dan inovatif Anda untuk selalu berusaha mencari kesalahan-kesalahan kita dan selalu mau memperbaikinya. Harus kreatif, inovatif, dan jangan pernah ragu atau takut untuk mengcopy paste dari punya orang lain. Tetapi dalam tanda tanya, mampukah Anda mengkritisi dari kopian Anda dari orang lain? Kalau Anda tidak mampu mengkritisi atau mengkreativitas atau menginovatifkan hasil kopian Anda, sia-sialah Anda mengkopi. Karena kalau Anda mengkopi hanya mengkopi saja tanpa ada nilai tambahnya di situ, maka sama aja dengan orang yang Anda copy. Dan bahkan mereka yang di copy Anda memiliki nilai sudah pada orang lain dan Anda masih belum punya, maka Anda akan kalah dan Anda akan anjlok. Jadi yang ketiga, terlalu cepat menyerah jika dikritik oleh calon pembeli. Sikap mental yang tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap maju ke depan. Bagaimanapun, seperti apapun rintangannya, kita harus tetap maju ke depan. Biarlah orang lain mengatakan kamu saat ini adalah seorang yang sangat rendahan, tapi kamu harus berjanji pada diri Anda sendiri bahwa 3 atau 4 tahun yang akan datang, Anda yang akan memberikan uluran tangan pada orang-orang yang pernah mencaci Anda. Tapi ingat, jika Anda dikritik oleh seorang konsumen, jangan pernah Anda minder.
Jangan pernah Anda membalas dengan kritikan. Jangan pernah Anda membalas dengan tindakan-tindakan yang seenaknya sendiri tanpa melihat etika dalam berbisnis. Kita harus tampilkan perasaan-perasaan yang sangat menarik bagi orang lain, walaupun orang lain sudah mengkritik kita dengan kritikan yang sangat pedas barangkali. Tapi ingat, kita harus sabar menghadapi konsumen, karena itu salah satu cara agar supaya penjualan kita laris manis di pasaran. Yang keempat, kurang memperhatikan para pembeli. Kurang memperhatikan calon pembeli salah satu kesalahan kita, salah satu kesalahan seorang pengusaha. Bila ada seorang konsumen tidak dilayani dengan baik, maka konsumen itu tidak akan segan-segan meninggalkan usaha kita atau jualan kita. Tetapi kalau kita mau memberikan perhatian pada calon konsumen kita, atau walaupun misalnya ini ya, kita menjual buku misalnya, kebetulan pada waktu itu banyak konsumen kita yang mencari di toko kita ya, dan kita sedang menangani satu konsumen, sedangkan banyak konsumen-konsumen lain di belakangnya. Misalnya ada 6 konsumen, terus kemudian satu saja sampean yang terus dilayani, tetapi yang lain ditinggalkan. Itu merupakan salah satu kesalahan kita dalam berusaha. Ingat, walaupun sesibuk apapun, berikan waktu luang Anda untuk para calon konsumen Anda. Itu salah satu cara agar supaya dalam penjualan Anda itu bisa berhasil. Mengabaikan orang yang berpengaruh. Kadangkala kita itu mengabaikan orang-orang yang berpengaruh. Apa sih repotnya? Apa sih repotnya? Kita itu cuma memberikan perhatian pada orang yang berpengaruh pada kita itu. Tapi kadangkala ya, pertanyaannya kadangkala mungkin sampean akan bertanya, gini loh mas, kadang aku nggak tahu gitu kalau orang itu adalah orang yang berpengaruh. Nah, jadi begini, kalau Anda ingin mengetahui apakah orang itu berpengaruh untuk Anda atau orang itu tidak berpengaruh untuk Anda perlu mengetahui sifat keseharian mereka dari cara pola pikir mereka. Ingat, kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, sukses luar biasa, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan tempat penjualan kita ataupun di luar sana yang berpengaruh. Ingat, kalau kita sudah memberikan perhatian pada orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berpengaruh itu akan menceritakan pada orang-orang lain bahwa di tempat saya itu orangnya ramah, orangnya sopan, dan sangat menghargai peri kemanusiaan. Ingat, jangan sampai salah. Itu merupakan salah satu kesalahan seorang penjual, yaitu mengabaikan orang yang berpengaruh. Jadi jika Anda ingin sukses, jangan pernah mengabaikannya. Ingat itu. Yang keenam, mengabaikan nilai kunjungan atau pertemuan. Kadangkala kita itu mengabaikan orang-orang yang cuma berkunjung pada kita gitu. Padahal itu adalah jalan. Itu adalah salah satu cara seorang konsumen untuk bisa terus membeli di produk Anda. Misalnya saya sedang menjual buku, kemudian ada seorang konsumen, tetapi pada waktu itu konsumen itu tidak mau membeli, cuman dia cuma mau berkunjung saja. Dia cuma mau berkunjung saja, mau melihat buku-buku yang ada di toko kita gitu. Terus kemudian kadangkala orang itu, seorang penjual itu malas gitu, mau memberikan perhatian pada orang-orang yang hanya berkunjung pada toko kita, tidak membeli, kadang diabaikan. Ingat, itu merupakan salah satu kesalahan besar jika kita mengabaikan kunjungan orang lain. Ingat, ketika orang itu berkunjung pada kita secara tidak langsung, mereka sudah memberikan perhatian mereka untuk kita.
dan kita pun di situ juga harus memberikan perhatian pada mereka. Jangan sampai kita mengabaikan mereka, karena kalau kita sampai mengabaikan mereka berarti kita sudah kehilangan satu konsumen yang akan berlanjut nantinya. Terus kurang memanfaatkan potensi pribadi. Secara tidak sadar kadangkala seseorang itu kalau sudah dalam penjualannya itu tidak laku, tidak laris, orang itu minder, orang itu tidak mau lagi menjual. Kadangkala timbullah sebuah pertanyaan, ngapain sih saya itu menjual, wong aku menjual tidak laku-laku, mending saya kerja aja sama orang lain. Ingat, itu merupakan suatu ujian kesabaran yang harus kita berikan atau kita miliki kesabaran itu sendiri. Kalau misalnya kita hari ini tidak laku atau tidak laris, itu bukan semata-mata kesalahan Anda atau kesalahan orang lain karena tidak membeli pada Anda, tidak, tetapi itu merupakan ujian mentalitas kita dalam dunia usaha. Tuhan itu maha adil, tidak ada yang tidak adil. Tuhan itu pasti memberikan sesuatu hal, itu ada hikmah di baliknya. Mungkin barangkali hari ini Anda tidak berhasil, mungkin saja besok tidak berhasil, mungkin saja besok. Kalau besok ke besok kita tetap tidak berhasil, kita jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain, sama sekali jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Apa sih yang kurang dalam produk kita sehingga orang lain tidak mau membeli produk kita? Kita harus membenahi. Dari mana sih? Mungkin akan timbul pertanyaan, begini Mas, dari mana sih? Dari mana ya aku harus memulai pembenahan agar supaya penjualan saya itu menjadi seperti toko-toko yang sudah luar biasa laris gitu. Pertama, kita harus melihat produk kita banyak yang minat apa enggak. Kalau misalnya produk kita itu bagus tapi kurang peminat, ya ngapain gitu, ngapain kita jual gitu. Mending kita jual hal yang sederhana tapi diminati oleh banyak orang. Pertama dari produk, ingat, produk harus disesuaikan dengan lingkungan setempat. Yang kedua dari sisi pelayanan yang baik. Kalau misalnya produk itu sudah baik, bagus, dan sudah rapi, terus kemudian sudah relevansi dengan lingkungan, ingat bahwa pelayanan itu juga merupakan salah satu faktor tercapainya keberhasilan kita dalam dunia usaha. Jangan sampai kita marah-marah pada orang lain, tetapi tampakkanlah senyum kita, rasa keakraban kita, seakan-akan walaupun orang lain itu baru kita kenal, seakan-akan kita sudah mengenalnya sejak dulu, bahkan sejak lahir gitu ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang baik, misalnya memberikan senyuman pada mereka, atau pada waktu duduk-duduk kalian memberikan humoris pada orang lain sehingga orang lain itu merasa nyaman pada kita. Terus kesalahan yang ke-8, takut atau menjauhi calon pembeli. Kok ada sih orang yang jualan malah menjauhi konsumen? Ya, itu kan kesalahan sangat besar. Bukannya malah didekati tapi malah dijauhi. Mana mungkin akan terjadi pembulian ya, kalau hal semacam itu terjadi. Jadi kita itu harus jangan pernah takut mendekati para calon konsumen kita. Yang ke-9, mencoba menjual tanpa mengenal calon pembeli. Entah itu dari mana, seperti apa, budayanya seperti apa, agamanya seperti apa, kita berikan pelayanan yang luar biasa. Jangan pernah memilih para calon pembeli. Entah itu seorang yang tidak punya akhlak gitu, atau orang itu suka membunuh orang lain. Kita tetap aja sebagai seorang penjual,
kita jangan sampai tertarik atau mengikuti arus yang pernah mereka lakukan, tapi ikutlah arus. Sadarlah bahwa Anda adalah seorang penjual dan lakukan apa tugas-tugas yang harus menjadi seorang penjual. Itu yang harus Anda lakukan. Terus kemudian sifat kaku atau tidak luas. Kadangkala seseorang kalau menangani sesuatu, ini terjadi pada saya sendiri ya. Awalnya saya pada pertama kali menangani seseorang atau calon konsumen saya, itu saya merasa kaku. Saya kaku, itu mungkin biasa gitu. Tapi kalau 2-3 hari itu akan sudah terbiasa. Itu awal-awalnya mungkin hal biasa gitu, tapi kita harus juga terus mengasah agar supaya kita tidak kaku dan luas. Luas ini seperti apa sih? Timbullah pertanyaan mungkin seperti itu di otak Anda. Luas itu kalau misalnya konsumen menanyakan seperti ini, kamu bisa misalnya seperti ini ya pertanyaannya, biar lebih jelas. Mas, produk ini seperti apa ya? Nah, jadi kalau misalnya ada calon konsumen kita yang menanyakan hal seperti itu, kita harus menjawabnya secara luas. Jangan hanya produk ini bisa menyehatkan badan. Itu aja gak cukup loh sebenarnya. Itu gak cukup. Memang benar, tapi kurang luas lah. Orang lain paling cuma mengangguk, tidak akan sampai mengeluh kalau luar biasa, tidak akan pernah mengatakan wow kamu luar biasa, tidak. Paling cuma ya. Tapi kalau misalnya sampean memberikan jawaban yang luar biasa, itu orang lain akan merasa wow, ya benar sekali kamu, ya pokoknya seakan-akan mereka tidak menemukan kata lagi untuk disampaikan bahwa Anda itu luar biasa luasnya gitu. Kita harus luas, jangan sampai kita kaku dan tidak luas. Itu kesalahan besar dalam dunia penjualan. Terus mencari-cari alasan untuk membenarkan kegagalannya. Kadang-kala produk kita itu jelek jelek banget, produk kita itu jelek banget, tapi kita itu kadang-kala berusaha untuk menutupi kejelekan itu. Itu kesalahan besar sebenarnya. Kalau Anda seorang muslim dan Anda percaya bahwa Nabi Muhammad itu pernah berbisnis, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang penuh dan patut kita ikuti memang jejaknya. Pada waktu beliau berbisnis, beliau itu mempunyai 2 produk, yang satu bagus sekali, yang dua cuma kelihatannya bagus sekali tapi kualitasnya jelek. Pada waktu itu kualitas yang bagus luar biasa itu kejual, terus kemudian oleh konsumen pertama sudah terjual sekian misalnya. Terus kemudian ada calon konsumen kedua datang kepada Nabi Muhammad menanyakan bahwa, dan bahkan calon pembeli pun berpikir bahwa pasti Nabi Muhammad akan memberikan harga yang sangat mahal gitu, karena sudah terbatas gitu, produknya terbatas gitu. Tapi kelihatannya bagus gitu, padahal kualitasnya jelek. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kualitas kain ini tidak bagus dan harganya tidak sama. Di situ orang calon pembeli pertama itu langsung mengerutkan kepala bahwa memang kejujuran yang paling dikedepankan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita juga harus sebagai seorang penjual, kejujuran kita juga harus dikedepankan. Jangan sampai sesuatu hal yang jelek di produk kita itu kita tutupi dengan bungkusan yang luar biasa padahal isinya jelek. Jangan pernah, karena hal itu akan mengakibatkan kekecewaan konsumen. Kalau konsumen sudah kecewa, konsumen tidak akan pernah datang lagi ke tempat Anda. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.